Shalom, Bapak Ibu. Menyebut ajaran sesat di dalam kekristenan bukan hal yang ringan, Bapak Ibu. Di dalam sejarah gereja, ajaran dikatakan sesat atau heresi bukan karena berbeda pendapat kecil, tetapi karena menyimpang dari inti iman Kristen yang menyangkut hakikat Allah, Yesus Kristus, keselamatan, dan kebenaran Injil. Apa itu ajaran sesat atau heresi di dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu? Yaitu suatu ajaran yang menyimpang dari doktrin inti iman Kristen, seperti yang diajarkan oleh Yesus, ya, para rasul dan gereja mula-mula, Bapak Ibu, ya. Contoh iman yang tidak boleh disimpangkan itu apa saja, ya? Ini, Bapak Ibu, ya. Allah Tritunggal misalnya. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Ini juga kebangkitan Yesus yang nyata di dalam tubuh kemuliaan, ya. Dan satu lagi, otoritas Alkitab, Bapak Ibu. Bagaimana kriteria ajaran sesat itu? Ya. Sebuah ajaran itu bisa dikatakan sesat, ya. Bisa dikategorikan sebagai sesat apabila pertama, menyangkal salah satu pokok iman Kristen seperti Tritunggal, inkarnasi, salib, kebangkitan, dan lain sebagainya. Salah satu saja itu sudah bisa dikatakan sesat atau heresi, ya. Yang kedua, membelokkan Injil, misalnya dengan menambahkan syarat keselamatan selain iman. Nah ini, ya. Nah, yang ketiga, menyesatkan umat dari kebenaran kepada kepercayaan palsu ini. Dan yang terakhir itu mengangkat manusia atau ciptaan ke posisi Allah. Ini biasanya begitu, ya Bapak Ibu, ya. Ini, ya. Nama-nama dan uraian ajaran-ajaran sesat di dalam sejarah gereja mula-mula. Ini. Gnostisisme, ya, yang muncul di abad ke-1 sampai abad ke-3 ini, ya, mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh lewat pengetahuan rahasia atau gnosis, saudara. Terus dunia materi itu dianggap jahat, ya, hanya roh yang baik, gitu. Menolak bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia, ini intinya, ini Bapak Ibu, ya. Ditolak karena menolak inkarnasi Yesus dan menyimpangkan Injil. Ini siapakah tokoh-tokoh gnostisisme ini, ya? Ada banyak tokoh, ya Bapak Ibu. Ada 6 tokoh ini yang saya sebutkan di sini, ya. Antara lain Valentinus ini. Ia mengembangkan sistem gnostik yang kompleks yang disebut Valentinianisme ini. Hampir menjadi uskup di Roma, tetapi ajarannya ditolak sebagai bidat oleh gereja ortodoks ini. Nyaris ini, Bapak Ibu. Yang kedua, Basilides, gnostik dari Alexandria, menulis banyak karya, ya, sebagian besar hilang tetapi dikritik, ya, oleh tokoh-tokoh Kristen seperti Irenaeus ini, ya. Terus Marcion mengajarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang berbeda dari Yesus, menyusun kanon Alkitab sendiri yang mencakup bagian-bagian tertentu dari Lukas dan surat-surat Paulus ini. Yang keempat adalah Simon Magus, disebut di dalam Kisah Para Rasul dan di Kitab Perjanjian Baru, ya, disebut Bapak para Gnostik. Dikatakan ia mengajarkan dualisme spiritual dan duniawi serta memiliki kekuatan magis. Yang kelima, Mani, pendiri Manikeisme, salah satu sekte gnostik yang paling berpengaruh, ya, menggabungkan unsur Kristen, Zoroastrianisme, dan Buddhisme ini. Yang terakhir, yang keenam, Hermes Trismegistus ini, tokoh mitologis yang dikaitkan dengan Hermetisisme, ya, sebuah tradisi esoterik yang memiliki banyak kesamaan dengan Gnostisisme, Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi ajaran sesat yang lainnya, Bapak Ibu? Arianisme, ya, tokohnya Arius ini, abad ke-4 ini, ya, mengajarkan bahwa Yesus diciptakan, bukan Allah sejati.
Yesus lebih tinggi dari manusia tapi lebih rendah dari Allah. Terus ditolak di dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi sebagai penyimpangan dari doktrin Tritunggal. Ya, siapakah tokoh-tokoh dari Arianisme ini? Di sini saya akan menunjukkan hanya 4 tokoh ya Bapak Ibu ya. Arius sendiri Bapak Ibu. Ya, pendiri Arianisme. Presbiter dari Alexandria ini Bapak Ibu, mengajarkan bahwa putra tidak kekal melainkan diciptakan. Pemikiran logis dan filsafat Helenistik sangat mempengaruhi ajaran dia ini ya. Yang kedua, Eusebius dari Nikomedia, uskup pendukung utama Arius ya, memiliki pengaruh besar di Kekaisaran Romawi. Membaptis Kaisar Konstantinus menjelang kematiannya, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Arianisme saat itu Bapak Ibu. Yang ketiga, Ulfila atau Ulfilas ya, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Gotik ya, menyebarkan Arianisme ke kalangan bangsa Germanik. Waktu itu bangsa Germanik ada 3 ya, Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal itu waktu itu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, yang terakhir ini justru adalah Kaisar Konstantius II. Kaisar Konstantius II ini putra dari Konstantinus Bapak Ibu ya, seorang pendukung Arianisme yang mendorong kebijakan gereja pro-Arianisme selama pemerintahannya ya, mengasingkan uskup-uskup ortodoks seperti Athanasius ini gawe dia ya. Akhirnya di dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus menghasilkan Credo Nicea yang menyatakan bahwa putra adalah sehakikat dengan Bapa atau homoousios ya, dan menolak Arianisme secara resmi Bapak Ibu. Apalagi Nestorianisme ya, tokohnya Nestorius, memisahkan kodrat Yesus, satu pribadi manusia dan satu lagi pribadi ilahi, bukan satu pribadi dengan 2 kodrat ini Bapak Ibu ya. Menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah ya, Theotokos. Ditolak di dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi Bapak Ibu ya. Siapakah tokoh-tokoh Nestorianisme ini? Ada 2 Bapak Ibu yang paling terkenal ini, Nestorius sendiri Bapak Ibu ya, seorang patriark Konstantinopel yang menolak menyebut Maria sebagai Theotokos ya. Karena menurut dia Maria itu bukan pembawa Allah atau Theotokos, bukan, melainkan hanya pembawa Kristus atau Christotokos ya. Menurut dia Maria itu hanya melahirkan kodrat manusia dari Yesus, bukan kodrat ilahinya ya. Menekankan bahwa Yesus Kristus terdiri dari 2 pribadi yang terpisah, satu ilahi yaitu Logos dan satu manusia yaitu Yesus. Setelah dikutuk, ia diasingkan dan wafat di padang gurun Mesir. Yang kedua ini adalah Theodor dari Mopsuestia. Ini guru teologi Nestorius, gurunya sendiri ini. Tokoh penting di sekolah Antioquia, dikenal sebagai bapak teologis Nestorianisme ini Bapak Ibu. Nah, apalagi ada monofisitisme Bapak Ibu ya, mengajarkan bahwa Yesus itu hanya punya satu kodrat, yakni ilahi saja. Kodrat manusianya larut, ditolak di dalam Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Larut apa ini maksudnya? Bentar ya. Siapakah tokoh-tokoh monofisitisme ini? Nah, ini ada 3 ya, tokoh-tokoh monofisitisme ya. Yang pertama adalah Eutyches, bapak monofisitisme, seorang kepala biara di Konstantinopel, mengajarkan bahwa setelah inkarnasi Kristus hanya memiliki satu kodrat dan kodrat manusiawinya terlarut di dalam kodrat ilahi seperti tetesan madu di dalam lautan. Yang kedua, Dioskoros dari Alexandria Bapak Ibu ya, patriark Alexandria ya, pemimpin sinode para penyamun atau Latrocinium tahun 449 yang membatalkan kutukan terhadap Eutyches. Namun kemudian keputusan ini dibatalkan lagi oleh Konsili Chalcedon, kemudian dia dikucilkan Bapak Ibu. Yang terakhir,
Severus dari Antioquia, tokoh penting monofisitisme pasca Chalcedon, menganut bentuk monofisitisme moderat, yaitu miapisitisme, satu kodrat yang bersatu, bukan diserap. Ini lain lagi. Ajaran sesat ini memang aneh-aneh, tapi lebih aneh lagi mereka yang percaya akan ajaran ini, Bapak Ibu ya. Satu lagi Bapak Ibu ya, ajaran sesat ya, Pelagianisme. Tokohnya Pelagius. Ini juga termasuk ajaran yang ngetop saat itu Bapak Ibu ya. Menyangkal bahwa manusia itu memiliki dosa asal. Ini mengajarkan bahwa manusia itu bisa selamat dengan kekuatan sendiri tanpa kasih karunia, Bapak Ibu. Tentu saja ditolak. Ditolak oleh Agustinus dan Konsili Kartago. Siapakah tokoh-tokoh Pelagianisme ini, Bapak Ibu? Saya beri contoh saya tiga tokoh ya. Jelas Pelagius sendiri pertama, seorang asketis dan moralis ya, asalnya dari Britania yang hidup di Roma dan kemudian hijrah ke Kartago. Ia sangat menekankan kekuatan moral manusia, bahwa mereka bisa hidup tanpa dosa melalui usaha pribadi dan contoh Kristus ya. Tidak bermaksud menjadi bidat sebetulnya ya, tapi ajarannya itu berkembang ke arah yang ditolak gereja ini. Yang kedua adalah Celestius ya, pengikut setia Pelagius, menolak doktrin dosa asal dan pembaptisan bayi sebagai pengampunan dosa ya. Ini dikecam dan kemudian diusir dari Afrika Utara, Bapak Ibu ya. Yang terakhir itu Julian dari Ektanum, bukan Ektanium Bapak Ibu ya, uskup dan teolog yang cerdas ya, menentang keras ajaran Augustinus tentang dosa asal dan predestinasi, diusir dari keuskupannya dan akhirnya meninggal di pengasingan ini. Di Konsili Kartago tahun 418 Masehi, Pelagianisme secara resmi dikutuk. Itu. Apalagi Bapak Ibu, Montanisme. Tokohnya tentu saja Montanus ya Bapak Ibu, abad kedua ya. Menyatakan diri sebagai rasul baru dan membawa pewahyuan tambahan. Ini menyangkal otoritas ajaran para rasul ini. Ditolak karena menambahkan wahyu di luar kitab suci dan mengacaukan gereja. Ini di zaman modern sekarang ini persis Shincheonji nih Bapak Ibu. Siapakah tokoh-tokoh Montanisme ini? Ya tentu saja Montanus ya, berasal dari daerah Pirgia, yaitu di Asia Kecil, mengklaim dirinya sebagai mulut Roh Kudus, Parakletos, dan membawa pewahyuan langsung dari Allah, mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat dan dirinya adalah pembawa era baru ini. Yang lain, Priscilla dan Maximilia, bukan Priscilla dan Aquila Bapak Ibu, ini lain lagi ya, pasangan yang lain lagi. Priscilla dan Maximila ini dua nabi perempuan yang menjadi pemimpin spiritual di dalam gerakan Montanisme. Mereka menyatakan mengalami ekstasi rohani dan mengklaim menerima wahyu langsung, hidup di dalam askese ekstrim dan memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah ini. Yang terakhir adalah Tertullianus, tokoh teologi Latin paling awal yang bergabung dengan Montanisme. Ia membela Montanisme lewat tulisan-tulisan seperti The Spectaculis, The Cultus Ferminarum, dan The Exhortationisme Castillatis. Montanisme dihukum sebagai bidat oleh berbagai sinode dan gereja timur dan barat di abad ke-1 ya. Namun pengaruhnya masih terasa di dalam gerakan Pentakostal dan karismatik modern Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu ya, Doketisme. Menyangkal bahwa Yesus benar-benar berinkarnasi, tubuhnya hanya semu. Ini ditolak karena membatalkan realitas salib dan kebangkitan ini. Siapakah tokoh-tokoh Doketisme? Ini tokoh yang terkenal Bapak Ibu, Cerinthus, guru Gnostik awal yang mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia biasa
dan Kristus ilahi turun atasnya saat baptisan dan meninggalkannya sebelum penyaliban. Orang inilah yang sangat ditentang oleh Rasul Yohanes. Ini. Basilides, abad kedua, asal dari Alexandria ini Bapak Ibu ya, mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, melainkan Simon dari Kirene yang disalibkan sebagai gantinya ya. Yesus naik ke sorga tanpa mengalami penderitaan fisik. Ini persis seperti yang diyakini oleh umat Islam, Bapak Ibu ya. Marcion, meskipun tidak secara eksplisit doketis ya, ajaran Marcion itu sangat dekat sekali, menolak seluruh perjanjian lama dan hanya mengakui versi Injil Lukas dan surat-surat Paulus ini. Menganggap Allah perjanjian lama adalah pencipta dunia materi saja, bukan Allah sejati, Bapak Ibu ya. Yesus menurutnya turun dari surga tanpa lahir dari Maria dan hanya menampakkan diri sebagai manusia. Ini cuma penampakan ya. Yang terakhir Valentinus mengajarkan paham Valentinianisme ya, yaitu penolakan terhadap tubuh fisik Yesus. Mereka memandang keselamatan sebagai pengetahuan atau gnosis yang membebaskan jiwa dari penjara materi. Doketisme selalu dikaitkan dengan gnostisisme ya, dikecam sebagai bidat oleh konsili ekumenis dan gereja perdana. Hari ini, sisa-sisa pemikiran doketis kadang-kadang muncul di dalam ajaran-ajaran yang menolak sisi kemanusiaan Yesus ya, baik secara eksplisit maupun implisit, saudara. Nah itulah bidat-bidat utama di dalam perjalanan sejarah gereja mula-mula Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran sesat di dunia kekristenan modern saat ini? Tetap bermunculan ya kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari iman Bapak Ibu ya. Contohnya ini yang paling aktual ini, Saksi Yehova ya. Ini tokohnya adalah Charles Taze Russell. Ciri-cirinya Bapak Ibu ya, menolak Tritunggal, jelas. Menganggap Yesus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan atau malaikat Mikael. Menolak salib dan kebangkitan tubuh, masuk kategori Arianisme modern. Memang Charles Taze Russell ini adalah penganut Arianisme modern. Saya sempat masuk di grup ini Bapak Ibu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 ya Bapak Ibu ya. 5 tahun saya di sini di Saksi Yehova. Tapi kemudian Tuhan panggil saya untuk menerima ajaran yang benar ya, bukan ajaran-ajaran seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kedua yang paling berbahaya Bapak Ibu, Mormonisme ini ya, Gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir ini. Tokohnya Joseph Smith ini ya, menambahkan kitab lain yaitu kitab Mormon. Terus mengajarkan bahwa Allah dulunya adalah manusia. Setiap manusia bisa menjadi Allah. Ini hebat lagi. Jadi kalau Anda mau ingin jadi Allah, silakan masuk Mormonisme ya Bapak Ibu. Masuk kategori politeisme dan wahyu tambahan ini. Ya. Dan satu lagi yang banyak masuk ya ke dunia kekristenan saat ini adalah teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Tokohnya Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Nah ini mengajarkan bahwa iman akan membawa kesembuhan dan kekayaan jasmani. Ini penyakitnya Bapak Ibu. Menyalahgunakan janji Alkitab untuk keuntungan pribadi. Jelas sesat karena menyimpangkan makna salib dan penderitaan Kristen. Ini yang berikutnya, universalisme. Tokohnya John Murray dan Hosea Belu. Ini mengajarkan pada akhirnya semua manusia itu akan diselamatkan Bapak Ibu. Jadi apa gunanya neraka? Hanya tempat tinggal iblis, nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu barangkali ya. Tidak ada yang akan mengalami kutukan kekal karena belas kasih Allah yang begitu besar. Ini universalisme. Tidak akan ada orang yang akan binasa selamanya. Binasa sementara mungkin ya. Jadi menurut pemahaman mereka, neraka bukan kekal atau hanyalah korektif ya, atau restoratif
punishment, bukan hukuman kekal atau retributive punishment, bukan. Menurut mereka juga, keselamatan akan tersedia bagi semua orang, baik melalui Kristus langsung, proses penyucian, atau setelah kematian, post-mortem salvation. Universalis percaya penghakiman itu nyata, Bapak Ibu, tetapi sementara dan bertujuan untuk memperbarui, bukan menghukum selamanya. Ini. Nah, satu lagi gerakan ini yang menyusup sangat-sangat tidak kentara ya di dunia kekristenan saat ini ya. New Apostolic Reformation atau NAR. Tokohnya Peter Wagner dan Bill Johnson ini, Bapak Ibu. Gerakan kontemporer di dalam kekristenan yang menekankan kembalinya jabatan rasul dan nabi di dalam gereja masa kini, serta keyakinan akan kuasa supernatural, transformasi budaya, dan mandat kerajaan Allah di dunia. Di dalam gerakan ini, umat Kristen diminta mengambil alih 7 pilar budaya, yaitu politik, bisnis, seni, pendidikan, media, keluarga, dan agama yang mereka sebut atau istilahkan sebagai 7 gunung mandate atau 7 mountains mandate. Gerakan radikal mereka menegaskan bahwa kerajaan Allah harus ditegakkan secara aktif sekarang ini, bukan hanya di masa depan, Bapak Ibu. Jadi gerakan ini menyebarkan ajaran manipulatif soal kekuasaan rohani, membingungkan otoritas, dan menambahkan struktur di luar ajaran rasul. Ini bahayanya ajaran sesat, Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang tidak kalah menyimpangnya, Bapak Ibu ya, gerakan Hypergrace. Nah, ini tokohnya ya, ini cukup dikenal tokoh ini, Joseph Prince dan Paul Ellis, juga Andrew Farley ya. Inilah sebuah aliran di dalam dunia kekristenan kontemporer yang menekankan kasih karunia Allah ya, atau grace secara ekstrim, sampai pada titik di mana hal-hal seperti pertobatan, pengakuan dosa, dan kekudusan hidup dianggap tidak lagi penting atau relevan bagi orang percaya. Penekanan ekstrim bahwa semua dosa, masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah diampuni, sehingga pengakuan dosa tidak lagi diperlukan karena dianggap selalu benar ya di hadapan Allah. Mereka menolak hukum dan pertobatan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Ini menyebut pengajaran tentang dosa, neraka, atau kekudusan sebagai legalisme atau ajaran lama, dan berfokus berlebihan pada identitas sebagai anak Allah tanpa menyentuh disiplin rohani ini. Nah, Bapak Ibu ya, itulah semuanya tentang ajaran sesat, Bapak Ibu ya. Di pembahasan berikutnya saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana mengenali ajaran sesat itu. Sangat penting ya. Bagaimana tips mendeteksinya ya, juga menangkalnya ya. Pokok pegangan apa saja, termasuk firman Tuhan yang mana yang harus kita pegang gitu, Bapak Ibu. Berikutnya 2 ajaran sesat yang paling kontroversial yang saat ini sedang bergerilya di dunia kekristenan. Nantikan Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di YouTube atau TikTok saya selanjutnya. Amin.